Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita bersua kembali dalam repa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan buat kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang indah pagi hari ini. Karena kasih karunia Tuhan, dan sebelum kami berkegiatan, kami tetap rindu akan sabdamu, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah bukakan hati dan pikiran untuk mendengarkan, dan juga atas pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami keseharian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Titus pasal yang ketiga ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Topik kita pagi hari ini, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ada ilustrasi yang diberikan oleh seorang anak Tuhan kepada temannya tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Begitu besar kasih Tuhan menyelamatkan manusia, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Seorang anak Tuhan membuat ilustrasi. Dia mengambil rerumputan yang kering. Dia buat lingkaran. Kemudian berdiameter sekitar 30 cm. Kemudian dia ambil semut, dimasukkan ke tengah rerumputan tersebut. Dan rumput ini dia bakar. Nah, semut mulai kepanasan. Dia mencari jalan keluar, bagaimana supaya keluar dari panas ini. Baju kena, mundur kena, tidak ada jalan keluar karena sekeliling rerumputan terbakar. Oleh karena itu, anak Tuhan memberikan penjelasan kepada temannya dengan mengambil semut tersebut dan melepaskannya sehingga selamat dari panas rerumputan yang terbakar. Nah, kemudian anak Tuhan tersebut berkata kepada temannya, demikianlah Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak ada upaya, tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Upaya apapun yang kita lakukan, harus ada tangan yang ikut campur tangan supaya kita selamat. Dan tangan itu adalah Kristus Yesus. Dan itu telah nyata dalam kehidupan kita. Ilustrasi yang kedua. Ada seseorang yang jatuh ke dalam lumpur. Lubang lumpur. Yang 4 meter kali 5 meter. Dia berupaya keluar dari lumpur.
Semakin dia berupaya, semakin dia berusaha keluar, semakin dalam dia masuk ke dalam lumpur. Oleh karena itu, harus juga ada tangan yang mau menyelamatkan. Dan itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kebaikan dan kemurahan Tuhan itu yang begitu besar buat kita. Menyelamatkan umat manusia dari kejahilan. Kalau kita baca di dalam ayat 3 yang tadinya kita hidup dalam kejahilan. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Kasih karunia Allah menyelamatkan manusia sudah nyata. Kebaikan kemurahan Allah yang begitu besar bagi manusia sehingga manusia memperoleh keselamatan hanya oleh kasih karunia. Sekali lagi, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan upaya manusia dan bukan karena kebaikan manusia. Dan orang yang merasakan kemurahan kebaikan Allah, kita dikehendaki oleh Tuhan berperilaku kebaikan. Allah itu baik, kita sebut, dan memang benar baik. Mari kita ujuk nyatakan dalam kehidupan ini kebaikan Allah dengan berperilaku kebaikan di dalam kehidupan ini. Jauhkan kedengkian, jauhkan ujaran kebencian. Mari tebarlah senyum empati, senyum simpati. Ada sentuhan kasih terhadap sesama. Bapak Ibu yang kekasih, terjadinya kekerasan, terjadinya kaos, terjadinya pertikaian perselisihan, bukan karena kemurahan Allah yang berkurang, tapi itu adalah karena ulah manusia. Kebaikan Allah itu tetap tidak pernah berubah, walaupun berubah zaman dan situasi. Tapi oleh karena kefasikan manusia, ulah manusia, sehingga terjadi ada bermusuhan, pertikaian, kebencian. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah melempar kesalahan kepada Allah. Kita yang harus bertobat dalam kehidupan ini. Contohnya, ada banjir, ada gempa. Ada orang yang berkata, kok Tuhan biarkan? Tapi kalau coba kita cermati, itu adalah ulah manusia yang serakah. Ada gempa, ada banjir. Oleh karena itu, saya ingat lagu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Kita bersyukur tanah air kita subur, lautnya luas, hutannya lebat. Itu semua berkat anugerah. Oleh karena itu mari kita lestarikan berkat-berkat Tuhan tersebut. Alam ini diciptakan indah. Jangan dirusak. Oleh karena alam ini adalah anugerah Tuhan buat kita, untuk anak cucu kita ke depan. Dan kemurahan Tuhan itu begitu besar, sudah nyata. Dan itu boleh kita lakoni dalam kehidupan kita sekarang ini juga. Melalui pertolongan Roh Kudus. Oleh baptisan kudus. Oleh Roh Kudus kita selalu dibaharui berperilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus kepada Titus, supaya selalu menekankan
kebaikan Tuhan itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan dengan berperilaku baik di antara kita di hadapan Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan itu boleh menjadi sukacita bersama buat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sudah merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar kebaikan Tuhan itu boleh kami nyatakan juga dalam kehidupan kami keseharian. Kami melakukan kegiatan hari ini tetap dengan pertolongan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu yang kami andalkan. Terpujilah Tuhan, berkati semua pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami wujud nyatakan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kami keseharian selaku anak-anak Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. GKPS